Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Fajriya. Saya di sini akan menjelaskan tentang praktikum 15. Nah, di praktikum 15 ini tuh kita disuruh untuk mencari studi kasus untuk machine learning. Nah, di sini saya menemukan studi kasus review e-commerce datanya dari Kaggle yang Women's E-commerce Clothing Reviews. Nah, di sini tuh dijelaskan datasetnya tuh merupakan isinya ada review clothing e-commerce, review tentang baju-baju di e-commerce gitu, tentang review blus, mungkin jaket dan lain sebagainya. Nah, di sini kontennya berisi ada clothing ID, ada umurnya, ada judulnya, ada review dari clothing tersebut atau review dari pakaian tersebut, kemudian ratingnya dan lain sebagainya. Nah, yang saya pakai untuk studi kasus review e-commerce ini, saya menggunakan klasifikasi teks dengan long short term memory atau LSTM. LSTM adalah salah satu modifikasi dari recurrent neural network atau disingkat sebagai RNN, yang merupakan sistem penyimpanan data yang dapat memproses, memprediksi, dan mengklasifikasi informasi yang telah disimpan dalam jangka waktu yang lama. Sekalipun studi kasus ini digunakan untuk diimplementasikan pada e-commerce agar dapat melakukan kategorisasi task klasifikasi yang dikerjakan, inputnya berupa text review dan outputnya dapat menghasilkan prediksi label atau kelas. Nah, langsung saja ke kode yang pertama. Nah, di sini ada kode yang dipakai untuk mengakses Google Drive. Nah, di sini jika kita menekannya, langsung kita akan diarahkan untuk mengizinkan akses ke dalam Google Drive. Nah, di sini ada import pandas SPD. Di sini digunakan untuk membaca data frame dari Google Drive tadi. Saya sudah menyimpan datasetnya di dalam Google Drive dengan nama e-commerce.csv yang sudah diunduh dari Kaggle tadi. Nah, setelah dibaca datasetnya, saya melakukan preprocessing dan menggunakan drop. Nah, drop NI ini berfungsi untuk menghapus data-data yang memiliki null value atau untuk menghindari null. Nah, data subset yang dipakai hanya review text dan class name untuk labelnya gitu. Yang artinya ketika ada row atau baris yang kosong akan dihapus. Nah, fungsinya untuk menghindari nilai nol tadi. Nah, di sini saya menjabarkan dfhead untuk menampilkan 5 data teratas. Di sini sudah ada clothing ID, age, title, review text, rating, recommended, dan lain sebagainya seperti yang ada di data Kaggle tadi. Kemudian saya melakukan data frame untuk melihat isinya gitu. Ketika sudah memiliki data yang tampil, file dari review text dan class name akan dimasukkan ke dalam machine learning. Syarat utamanya machine learning adalah mengubah teks menjadi fitur numerik agar bisa dibaca oleh mesin. Nah, yang pertama untuk membuat machine learning ini, saya melakukan menginput data scikit-learn.model selection. Nah, import train test split. Train test split ini itu digunakan yang ada dalam scikit-learn selection, berfungsi untuk mengisi data menjadi data latih dan data uji, di mana data latih ini akan digunakan untuk membuat model yang dapat menerima input berupa teks dan menghasilkan prediksi berupa kelas labelnya. Nah, di sini juga diimport convertorizer adalah untuk convertorizer sendiri adalah fitur extraction text yang mengubah teks menjadi numerik tadi. Nah, di sini diinputlah nilai extrain, xtest, ytrain, dan ytest. Nah, ini
karena yang dipakai cuman review text dan class name, maka data frame-nya yang dimasukin review text dan yang dimasukin uji untuk dilatihnya dari review text dan dari class name. Nah, data training yang diambil adalah 80% dan sisanya random stat. Ini ada text vector transform yang tadi untuk mengabstraksi teks. Nah, di sini setelah melakukan data latih tadi, dicobalah memasukkan data ini ke dalam model naive Bayes. Naive Bayes sendiri merupakan metode yang cocok untuk klasifikasi biner dan multiclass. Metode yang juga dikenal sebagai naive klasifikasi merupakan teknik suppressed learning di masa depan dan dengan menetapkan label kelas ke instan atau catatan menggunakan probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat sendiri merupakan ukuran peluang suatu peristiwa yang terjadi berdasarkan peristiwa lain yang dengan asumsi praduga kenyataan atau terbukti telah terjadi. Nah, salah satu tipe metode naive Bayes ini tuh yang akan digunakan di dalam klasifikasi ini tuh adalah multinomial naive Bayes yang sebagian besar digunakan untuk mengkategorikan dokumen. Sebuah dokumen dapat dikategorikan misalnya bertemakan olahraga, politik, teknologi, dan lain-lain berdasarkan frekuensi kata-kata yang muncul dalam dokumen. Jadi dia bisa mengklasifikasikan dirinya sendiri. Di sini kita menginput skala naive Bayes, menginput multinomial naive Bayes. Nah, di sini mengisyaratkan NB sebagai variabel NB sebagai multinomial naive Bayes. Nah, di sini ada fitur tujuan untuk melatih apa yang dilatih, yaitu data dan labelnya. Data dan labelnya tuh akan dilatih oleh naive Bayes ini. Naive Bayes di sini naive Bayes ini tuh sudah menjadi data yang cerdas karena sudah dapat menerima input yang di sini tuh merupakan data uji, yaitu fitur vektor dari teks yang tadi review text. Ya, prediction sama dengan naive Bayes prediction. Nah, setelah diprediksi, hasilnya disimpan di variabel ya prediksi ini. Melakukan prediksi, tes ini melakukan prediksi langsung simpan di ya prediksi. Nah, yang selanjutnya ada confusion matrix untuk confusion matrix. Nah, ada confusion matrix. Confusion matrix di sini digunakan untuk melihat sebuah tabel. Jika tabel berbentuk diagonal, maka evaluasinya sudah cukup baik. Nah, di sini tabelnya sudah terlihat diagonal dan evaluasinya berarti cukup baik. Yang selanjutnya ada print classification, report, YPR, dan YTrust. Nah, fungsi klasifikasi report ini adalah untuk mencetak precision, recall, dan F1 score. Dilihat di sini. Selanjutnya, klasifikasi yang saya gunakan adalah LSTM. Yang tadi kan cuma coba-coba untuk mengambil naive Bayes dan hasilnya seperti tadi. Nah, yang ini adalah review text yang dimasukkan ke dalam LSTM tadi. Saya mengambil Keras, library Keras dan bukan import yang tadi ya. Jadi kita mengambil library Keras. Keras merupakan library pre-processing text untuk memanggil fungsi tokenizer. Tokenizer di sini merupakan digunakan untuk memecah teks menjadi token. Misalnya tokennya itu merupakan kata, jadi memecahkan teks menjadi token. Nah, di sini ada pet sequence. Pet sequence di sini digunakan jika ada kata yang tidak sama ukurannya dengan kata di suatu kalimat, maka dia akan diberikan padding. Misalnya, jika inputnya antara kalimat yang satu dan kalimat yang kedua sampai dengan kalimat ke N harus sama. Misalkan kalimat yang ke-1 panjangnya
ada 20 kalimat, yang kedua ada 30 kalimat, yang ketiga panjangnya katanya ada 15. Artinya kita mengambil patokannya adalah yang paling panjang, misalkan yang 30. Maka yang kalimat ke-1 kita ubah ukurannya menjadi 30, yang kedua menjadi 30, dan yang ketiga juga menjadi 30. Sehingga jika kita lihat lagi misalkan kalimat yang kedua dan ketiga tidak sampai 30, maka sisa kata-kata dalam kalimatnya diberi padding gitu. Nah, di sini ada text underwords untuk menginisiasikan bahwa maksimalnya 5000, maksimal square length-nya tuh 250, embedding fee-nya 100. Nah, di sini ada tokenizer yang mengubah kata menjadi token dengan tokenizer di sini memecah kalimat menjadi kata. Kemudian nah di sini ada memfilter kata yang tidak perlu, misalkan ada tanda panah, tanda kutip, pagar, dan sebagainya. Nah di sini juga ada lower sama dengan true, yang artinya jika ada huruf yang besar misalnya kapital, maka akan diperkecil semuanya menjadi huruf kecil. Nah, tokenizer.fit and text ini preview values. Nah, setiap preview text akan di sini yang dirubahnya. Setiap preview text akan diubah ke dalam tokenizer. Selanjutnya ada word index atau tokenizer sama dengan tokenizer word index. Bertujuan untuk menentukan jumlah unique token yang ada dari indeks. Misalnya tuh unique token di sini tuh maksudnya tuh dari reviewnya tuh ada kata aku, kamu, dan kita. Nah, si SLTM ini tuh bisa menentukan gitu berapa jumlah kata unik yang ada di review tadi. Print fun unique tokens. Nah, ini tuh untuk berfungsi untuk cari jumlah berapa kata unik yang seperti aku, kamu, dan kita tadi. Nah, di sini diinisialisasikan X sama dengan tokenizer.text to sequence. Nah, artinya mengubah teks menjadi sequence. Yang selanjutnya adalah mengubah ke fungsi padding agar kata tidak melebihi jumlah minimum kalimat. Nah, max sequence length tadi yang 250. Jadi katanya tidak bisa melebihi dari kalimat yang tadi, jumlah kalimat. Nah, maka di print shape of the tensor hexshape. Nah, di sini ditemukan bahwa ada 15.581 token yang unik. Dan shape of data tensornya jumlah unik tensornya ada 250. Nah, yang selanjutnya ada prepositioning class label yang tadi merupakan LSTM, sekarang masuk ke prepositioning class label. Di sini ada yet predicate dummies dapat class build values. Nah, shape labelnya tensornya ada 22.620. Nah, di sini ada sama seperti yang tadi kita kasih nilai trainingnya, nilai tesnya berapa. Nah, silakan di sini jumlah data latihnya ada 22.000 dan data ujinya ada 2.000 sekian. Nah, sekarang di sini membangun arsitektur. Nah, disinilah yang disebut SKTM-nya. Di sini ada prosesnya, misalnya SKTM tuh kan prosesnya ada input, output, dan ada input layer, ada layer SLTM dan input layer, output layer, dan layer LSTM. Nah, di sini ada contohnya input layer. Nih, output layer. Nah, ini layer SLTM-nya. Nah, di sini dimasukkan keras modelnya, sequential embedding, spatial group, mandi, LSTM, dan dance modelnya sequential. Nah, di sini proses input layernya model add, embedding. Ini adalah proses input layer. Yang kedua ada proses layer di LSTM-nya, kita di drop yang ini. Kemudian ada output layernya model add, dance, develop, activation, softmax.
SOCMAC di sini memilih probabilitas pas yang paling terbesar. Maka setelah di bisa mendapatkan F5 biasanya 6 plat. Nah, dihasilkan bahwa ada F-nya ini hasilnya. Nah, ini hasilnya terlihat bahwa loss functionnya menurun, akurasinya naik, frame-nya naik dari 0,2, 0,4, 0,42, 0,49, 0,53 itu naik ya, jadi bagus gitu, frame-nya naik. Kemudian ya prediksi, model prediksi, dan diakhiri untuk manhat result dari 0,1. Nah, mungkin bisa dibandingkan ya model klasifikasi night bias dan model LSTM ini sama-sama berkontribusi, sama-sama bagus. Nah, mungkin dari review teks studi kasus review e-commerce mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan tentunya saya merasa banyak kesalahan. Boleh direvisi atau bagaimana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.